3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Herani di acara Junjung UKM di AMTV. Dan hari ini saya punya narasumber bernama Bu Sudarwi Yuliningsih. Beliau nama usahanya adalah Cita Rasa Alami. Jenis produknya ekrol, brownies kering, kacang sengon. Nanti kita tanya lagi ya bagaimana beliau dan produk-produknya. Dan saya langsung sapa saja. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Ini saya manggilnya Bu Ningsih, ngoten ya? Iya, Bu Ningsih. Bu Ningsih. Bu Ningsih, monggo diceritakan background jenengan ini bagaimana? Ya. Halo, assalamualaikum. Saya Bu Ningsih. Saya dari UKM Cita Rasa Alami. Usaha saya sudah 6 tahun. Saya bergerak di bidang makanan dan aneka cemilan. Aneka cemilan. Iya. Ya. Saya, nggih, monggo silahkan. Saya mulai usaha tahun 2015 sampai sekarang. 2015 sampai sekarang ya Bu? Iya. Berarti sudah ups and down gitu kali ya. Sudah naik turun gitu, udah jatuh bangun gitu Bu ya. Jatuh bangun. Jatuh bangun, bangun lagi pokoknya. Iya. Bu, kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Ibu sebagai apa nih? Saya latar belakangnya sebagai ibu rumah tangga dulu Mbak. Emak-emak berdaster. Iya. Tapi punya omset yang lumayan. Alhamdulillah. Waduh, jangan underestimate dengan emak-emak berdaster bisa bantu suami gitu kali ya. Dan juga punya omset yang lumayan begitu. Iya, alhamdulillah. Kalau untuk akhirnya memilih yaudah deh saya bisnis ini aja. Sebelum-sebelumnya punya usaha apa sih Bu kalau boleh tahu? Sebelum-sebelumnya saya sebelum menikah itu kerja pabrik ya Mbak ya. Oh, pabrik. Dulu, tapi setelah menikah itu tidak boleh sama suami. Oke. Karena setelah menikah berapa bulan tuh sudah hamil. Habis itu fokus ngurus anak dan keluarga aja sih. Kayak gitu. Fokus ngurus anak dan keluarga tapi nggak mau diem gitu sekarang akhirnya. Atau bagaimana? Iya, dulunya itu saya itu kan Bu RT waktu itu. Waduh, iya. Saya berhadapan sama Bu RT ini. Iya, jadi saya ya kayak jual klosok, kayak jual peralatan rumah tangga, alat-alat pel itu Mbak. Okay. Dari sales. Okay. Habis itu saya 2015 awal itu kenal sama pahlawan ekonomi. Oke. Okay. Ya, perekonomianku juga saat itu lagi nggak baik. Iya. Lagi galau ya Bu? Iya. Terus akhirnya? Karena itu anak saya kan kembar. Oh, oke. Iya, akhirnya di rumah sakit 3 bulan dan menghabiskan uang banyak. Aduh, udah deh, sesi curhatnya itu merupakan suatu warna kehidupan begitu ya. Jangan dibuat sedih karena kehidupan masing-masing orang itu penuh dengan warna begitu ya. Betul. Akhirnya beralasan ya sudah deh, ini aja. Itu gimana ceritanya Bu dari awal Bu? Saya kan hobi bikin kue Mbak. Kadang anak-anak itu tak bikinkan cemilan sendiri. Nah ini waktu itu resep dari mertua. Kenapa nggak saya kembangkan? Sekaligus saya bisa ngasuh anak dari rumah. Oh iya, itulah mak-mak ya. Iya. Mak-mak itu selalu berpikir ya apa caranya ben anak nggak jajan. Iya. Mungkin begitu awalnya. Ya habis itu kan ada kayak arisan RT, arisan RW, arisan kelurahan itu tak bawa. Langsung ya komennya teman-teman tuh bagus, katanya enak gitu. Enak gitu. Akhirnya Ibu memutuskan untuk bikin. Iya. Sampai tahun 2015 tuh akhirnya terjun langsung bikin terus gitu. Iya. Wah. Apalagi kita sudah gabung di pahlawan ekonomi waktu itu ya. Ada roadshow di kecamatan bulan 9 kalau nggak salah. Nah itu pertama kali saya ikut jualan di situ, pameran. Nah kebetulan Bu Wali waktu itu datang ke Lakar Santri. Kecamatan Lakar Santri. Iya. Dan ngincip, katanya enak dan diborong. Saat itu Bu Risma ya Bu? Iya. Oke. Nah dari situlah aku terpacu untuk bikin terus. Iya. Apalagi habis itu terus dihubungi pahlawan ekonomi di Gembleng di Kasa saya Mbak. Oh gitu. Jadi akhirnya difokuskan. Ya sudah. Ini Bu Ningsih ini bagian kue kering gitu mungkin Bu ya? Iya. Waduh, kalau boleh tahu Bu arti nama usahanya apa sih Bu ini? Cita Rasa Alami itu apakah ada istilahnya pikiran tertentu atau
Bagaimana, monggo silahkan. Iya, kalau saya dulu saya pikirannya dari bahan alami ya Mbak. Ini nggak ada apa ya, kayak ini apa itu namanya ya, kayak pengawet itu enggak ada. Jadi pure ibu ini dari bahan-bahan yang sudah tersedia begitu Iya. ya? Tidak ada bahan pengawet maupun mungkin manis buatan tidak ada, Bu? Enggak ada. Tidak ada. Iya. Jadi ada expirednya di sini. Ada. Berapa lama, Bu, expirednya, Bu? Expirednya ini sampai 6 bulan. 6 bulan. Iya. Berarti kalau memang ini nggak bisa bertahan lama karena tidak ada expired dan juga tidak ada bubuk manis buatan begitu, Iya. Bu ya. Jadi aman buat anak-anak. Iya. Aman buat anak-anak. Dan apakah itu tidak merubah rasa, Bu? Enggak kan? Tidak. Oh, tidak ya. Aman, Iya. terkendali ya, Bu. Aman, ya. Aman, terkendali. Nah, kalau ngomongin bikinnya di rumah, Bu, lokasi usahanya di mana? Lokasi usaha di Jeruk Gang Buntu, Mbak. Jeruk Gang Buntu, daerah Lakar Santri, nggih? Iya. Monggo kalau misalnya ada yang pengen beli secara offline, apakah bisa datang ke rumah Ibu? Bisa. Atau lewat online saja atau bagaimana? Lewat online bisa, ada idenya Riseta, Online. IG-nya Riseta, ada Facebooknya juga ada di pusat oleh-oleh, Mbak. Pusat oleh-oleh mana aja, Bu? Monggo silakan di-share. Iya. Produk cita rasa alami ini atau yang lebih dikenal dengan Riseta itu sudah ada di Amanda Brownies, Oke. ada di Lapis Kukus Pahlawan, ada di pusat oleh-oleh, ada di outletnya Pemkot juga. Outlet Pemkot Iya, yang ada di Siola ya, Bu di ya? Siola dan Mer. Oke. Juga Balai Kota. Balai Kota ada, Iya. Bu ya. Nah, kalau ngomongin legalitas usaha, Iya. sudah sampai mana, Bu, legalitas usahanya? Sudah sampai halal. Halal? Iya. Alhamdulillah. Memang butuh proses ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau ngomongin soal bagaimana prosesnya, monggo bisa di-sharing, Bu, karena yang di luar sana pemirsa, ini pasti ada para pengusaha yang baru, Iya. kadang kurang sabar gitu ngadepin Iya. prosesnya. Monggo bisa di-sharing, Bu. Ya. Kita Pemkot ini sudah ada bentuk ini tim ya, Mbak ya, melalui Disperindak. Itu tiap kecamatan itu ada pendampingnya masing-masing. Iya. Iya. Jadi kalau yang legalitas kayak SIUP, INB, IOMK, halal dan lain sebagainya, itu kita melalui pendamping. Jadi sebenarnya harus memang sabar ya, Bu, menghadapi prosesnya ya, Bu ya. Iya, harus. Kalau Ibu sudah punya legalitas, ngerasa aman nggak sih jualan, Bu? Kalau sudah punya legalitas, aman, Mbak. Aman ya? Iya. Jadi nggak ada masalah gitu Iya. ya. Karena kalau menurut saya kalau nggak ada legalitasnya jadi kayak bingung gitu. Kalau nggak ada legalitasnya kita juga kena ciduk, Mbak. Waktu itu di Lapis Koko sudah kena. Oh gitu. Iya. Diambil Satpol PP atau gimana, Bu? Monggo di-sharing ceritanya. Iya. Waktu itu digerebek ya sama Polda ya. Diambil gitu, Bu. Iya, kalau nggak ada PRT apanya ya dia nggak boleh beredar. Makanya sekarang di pusat oleh-oleh itu diwajibkan untuk apa ya, kayak legalitas itu dilampirkan, Mbak. Tuh para Iya. pemirsa yang di luar sana yang lagi ngeliatin kita berdua nih di sini di Junjung UKM, Bu Ningsi memberikan informasi bahwa legalitas usaha itu perlu begitu, Bu ya. Iya. Dan kalau boleh tahu sampai berapa lama sih, Iya. Bu, pengurusannya? Nggak lama, Mbak. Nggak lama kan ya? Iya. Sampai asal berapa kita bulan? aktif dan jadi binaan Pemkot, termasuk yang di Perindak itu ada pendampingnya ya. Itu. Jadi sebenarnya Nanti harus kita- melalui proses begitu, Bu Iya, ya? Dan nggak pasti langsung didampingi, buka Bu, itu. sama pemerintah? Iya, didampingi. Jadi jangan khawatir kalau memang teman-teman di luar sana mau punya usaha mungkin yang sama seperti Ibu Ningsi. Nah, ini jangan lupa dengan legalitasnya begitu ya. Ada NIB, Bu ya. Iya. Kemudian PIRT, Iya, halal, IUMK, IUMK juga. halal. Ya, dengan cara seperti itu nggak bakalan diobrak. Gitu Iya. mungkin, Bu ya. Iya. Aman, Bu ya. Paling enggak kalau UKM itu PIRT, Mbak. Paling nggak PIRT. Pengurusan PIRT sampai berapa lama, Bu? Enggak lama, paling 1 bulan sudah selesai kok. Nah, memang butuh kesabaran. Kalau memang kadang begini, Bu, UKM tuh bilang, nggak ada yang bimbing. Nah, caranya dibimbing dengan Disperindak ini apa? Kita harus merapat atau bagaimana? Kita harus merapat ke Disperindak, Mbak. Dan Memperkenalkan diri begitu? kita sudah ada di kecamatan masing-masing. Oh, Iya. oke. Kita merapat ke kecamatan aja. Bilang sama teman-teman kecamatan mungkin begitu ya?
Karena di kecamatan masing-masing itu sudah ada ketua UKM-nya sendiri-sendiri, Mbak. Termasuk di Lakar Santri itu saya. Oh, monggo yang daerah Lakar Iya. Santri yang punya usaha UKM, Bu Ningsih merupakan ketua pembina di bagian kecamatan Lakar Santri, Iya. ya Bu. Jadi monggo langsung cari Bu Ningsih begitu untuk pendampingan karena makanan membutuhkan legalitas yang sangat lengkap. Dengan cara legalitas yang lengkap itu akhirnya aman menjual Iya. produk. Minuman juga, Bu. Kalau minuman dulu PERT, sekarang nggak boleh. BP POM tambah ruwet lagi. Nah, nih sebagai ketua ketua kecamatan dalam segi UKM, beliau akan menceritakan, loh minuman gak PR tok loh, BPOM begitu ya Bu ya. Iya. Kalau boleh Bu, mau di sharing Bu, perbedaannya kalau perizinan makanan dan minuman tuh sampai di mananya perbedaannya? Apakah BPOM dua-duanya atau bagaimana Bu? Enggak. Kalau yang makanan, yang kering-kering kayak gini, itu cukup PERT. Cukup ya. Kalau yang minuman itu memang harus BP POM. Tuh, Iya. Berarti kalau untuk makanan basah Bu? Makanan basah yang daya tahannya kurang dari 7 hari itu nggak perlu Nggak legalitas. perlu ya. Iya. Nah, ngomongin lagi nanti soal bagaimana Bu Ningsih dan juga produknya. Kita akan kembali lagi setelah tayangan iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV. Gitu dong. Iya. Kalau minuman harus BP POM, Mbak. Lah, kalau PERT itu boleh jadi satu sama dapur. Ya. Tapi kalau BP POM Kembali lagi bersama saya Ika Herani dan Bu Ningsih di Junjung UKM AMTV. Bu, Ya. saya pengen nanya nih Bu, untuk jenis produk dari jenengan ini apa saja? untuk jenis produk kita ada ekrol, ada 3 rasa, yaitu labu kuning, ya, ya. Yang ini labu kuning, Oke. Siap, labu kuning yang warna ungu-ungu lucu. yang ungu ini tala ungu, Mbak. Oh gitu, bisa Iya. Oke. Tala ungu, Ya, siap. ya. Yang ini kacang hijau, Waduh. iya. Ya, kalau untuk yang lain Bu, jenis produknya? Yang lain jenis produknya ini brownies kering, Brownies kering ya, Iya. Bu ya. Nah, yang ini yang di depan saya apa Bu? sama. Sama brownies juga? kering. Iya. Ekrol juga gitu ya? Kebetulan yang kacang sengon ini nggak bawa saya. Nggak bawa kacang Iya. sengon. Yang menjadi hits, waduh, yang menjadi paling best seller yang mana Bu? Yang ekrol. Ekrol. Sama ini, sama brownies keringnya. Ya dua-duanya ini sudah masuk goodie bagnya Pemkot dulu zaman Ibu. Akhirnya sekarang tetap eksis di Ekrol gara-gara best seller tadi Bu. Iya. Nah, terus ngomongin soal kualitas Bu. Kualitasnya jenis produk Ibu ini gimana sih Bu? Monggo di-sharing buat Iya. pemirsa di luar sana. Kualitasnya jenis produk ekrol ini ya Mbak ya. Enggak banyak kayak pengawet apa itu enggak ada. Iya. Ya, semua dari bahan alami. Karena yang ini dari labu kuning, telur, tepung terigu sama gula. Aduh. Itu aja, santan. Saya Itu dengarnya aja. udah lelu dah ini Bu. Iya. Karena ekrol sukaan saya Bu ini. Kalau untuk kemasan, nah, apakah menurut Ibu kemasan itu juga mempengaruhi daya beli? Ya. Nah, kenapa Bu? Monggo Ya. di-sharing ke kami. Kalau sekarang ini gini Mbak, kalau kemasan nggak bagus, kadang orang nggak ngelirik gitu, hanya lewat gitu aja. Gitu. Tapi kalau kemasan bagus, kadang itu orang pasti gini, kok bagus ya kemasannya ini, pasti dia akan matanya tertuju ke langsung ya, Iya, begitu masuk toko kayak gitu. langsung gitu Iya. ya. Itu satu tips mungkin ya untuk teman-teman pemirsa di luar sana Junjung UKM, bahwa kemasan itu berpengaruh dari daya jual. Iya gitu juga, ya. iya. Karena eye look-nya pertama itu yang dilihat, wah ini bagus nih, apa Iya. nih gitu ya, membuat ketertarikan gitu. Iya, Apakah- gak bisa dipungkiri untuk kemasan itu juga sangat penting. Oh, tidak bisa dipungkiri Iya. bahwa kemasan juga sangat penting selain rasa dan kualitasnya, Iya. begitu Bu ya. Iya. Kalau boleh ngomong dari cita rasa alami ini, apakah ada kemasan-kemasan tertentu Bu? Iya, ada kemasan tertentu itu kemasan tabung Mbak.
Oh gitu. Itu yang masuk goodie bagnya Pemkot. Memang saya kalau yang di lapis kukus, kalau yang apa itu di ini. Tapi kalau di Bandara Juanda, kayak outlet tertentu yang menengah ke atas, saya pakai yang tabung. Masuk Bandara Juanda sudah? Iya. Wah, luar biasa. Karena setahu saya, susah loh masuk situ. Iya. Ibu sudah masuk ya? Sudah, ada di Bokajaya juga. Bokajaya. Iya. Wah, luar biasa. Bu, kalau untuk peralatan produksi, Bu, Iya. monggo bisa di-sharing peralatan produksi membutuhkan apa saja sih untuk ini? Peralatan produksi saya nggak banyak ya. Sama biasa ya? Kayak ya baskom, kayak apa gitu aja sih Mbak. Kayak gitu-gitu aja ya? Iya. Punya karyawan berapa sekarang, Bu Ningsih? Saya punya 5 dengan saya. Punya 5 karyawan, secara ibu merangkap-rangkap ini kayaknya. Iya. Ya, owner ya kan. Kalau untuk kualitas produk, Bu, untuk quality control, ibu turun sendiri? Kalau untuk resep ini saya turun sendiri. Turun sendiri ya, tidak tergantikan gitu. Teman-teman, enggak. Teman-teman hanya nyetak aja Mbak, nyetak sama packing. Nyetak sama packing Iya. saja, itu yang membantu teman-teman Iya. itu. Dari mana Bu teman-teman, kalau boleh, tetangga kah atau Iya, saudara? tetangga, saudara. Jadi membuka lapangan pekerjaan Iya. baru untuk orang lain, Iya. gitu. Aduh, luar biasa. Terus perbedaannya Bu, secara ekrol kan di mana-mana ada nih. Ya, apalagi saya pecinta ekrol. Iya. Ini bedanya apa sih sama yang lain-lain? Bedanya kalau ekrol saya kan kebetulan ikut juga asosiasi ya Mbak ya, UKM Jawa Timur. Itu rata-rata ekrol biasa Mbak, nggak ada rasa kayak kacang hijau, tela ungu, labu kuning itu juara. Ya, setahu saya Iya. iya. Paling mentok coklat. Ya, kalau di Malang itu apel. Ya, kayak apel, gitu, pernah ya. coba saya. Itu kalau untuk produknya dari Bu Ningsih ini, 3 ini ya Bu ya, yang jadi best seller, terus Iya. beda dengan yang lain begitu. Beda. Nah, kalau ngomongin tentang beda yang lain, Bu, secara ada telo ungu tadi ya, Iya. terus kemudian tadi ya Bu, Kacang labu hijau. kuning dan kacang hijau. Kenapa tiba-tiba Ibu memilih ya sudah ini, atau bagaimana? Ada studi kasusnya dulu kah atau gimana Bu? Iya, karena dulu saya waktu belajar itu yang pertama itu memang ini Mbak. Oh gitu, waktu belajar awal, malahan. Iya. Bukan yang original, bukan? Bukan, kalau yang original tuh saya bisa, soalnya saya pernah magang di Bogasari, itu 2 hari. Itu Akhirnya? Iya, pelatihan ekrol original. Jadi akhirnya memutuskan ini enggak? Untuk iya beda, karena banyak ekrol yang original kan. Ya. Jadi saya pingin yang beda. Pingin yang beda, tapi akhirnya perbedaan itu menjadikan best seller begitu ya. Nah, ngomongin tentang beliau produknya ada di lapis kukus tadi ya, ada di Pemkot sampai ada di Bandara Juanda. Otomatis punya keunggulan mulai dari kemasan yang premium begitu Bu, sampai kemasan yang seperti ini. Walaupun menurut saya ini udah premium Bu, tapi ada premium lagi ya. Ada lagi. Itu memang yang desainkan Pemkot Mbak. Oh gitu. Iya. Berarti Kebetulan pemerintah sangat membantu ya Bu? Iya, sangat membantu. Dari masalah kita HPP juga, gimana kita kayak harus misalnya kayak kita ini begini ya, kayak misalnya 1.000 modalnya harus kembali berapa? Diajarin ya sama Iya, Pemkot? diajari Jadi kayak gitu. bukan sakar PDW itu Enggak. Oh iya. Padahal Hitung HPP itu kita diajarin, keuangan itu kita diajarin, manajemen keuangannya juga. Gimana menjual itu kita diajarin semua Mbak di pahlawan ekonomi itu. Gitu ya. Iya. Berarti teman-teman pemirsa kalau ingin ikut gitu gimana caranya mungkin Ibu biar kayak Ibu gitulah. Iya, biasanya kita datang ke kasa ya. Setiap hari Sabtu dan Minggu. Mall. Iya, Kasa Mall, Kapas Kerampung Plaza. Iya. Iya. Setiap hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari Sabtu itu 40 ke bawah, namanya PM. Oh, oke. Ya. Pejuang muda. Pejuang muda. Kalau saya 40 ke atas, PE, pahlawan ekonomi. Gitu ya Bu. Iya, karena cita-citanya Bu Wali dulu begitu, Mbak. Iya, diteruskan sekarang. Iya. Gitu. Tapi sampai sekarang, mohon maaf, walaupun wali kotanya ganti, apakah sama saja? Sama, Mbak. Sama saja. Iya, kita Diteruskan. online. Hanya perbedaan mungkin ya, Iya. pandemi kita online kan gitu Bu. Iya. Kalau dulu kita bertemu di kasa ya. Kalau sekarang online. Nah, ngomongin sedikit tentang produksi Bu. Tadi kita udah ngomongin dengan 5 tim sama Ibu ya. Iya. Ini keluarga gimana Bu?
Keluarga Juga sangat mendukung. Anak-anak gimana Bu? Mendukung juga? Anak-anak anak-anak ini sangat mendukung, Mbak. Oke. Yang pertama, Ikutan yang anak pertama itu memang dia kalau saya jualan nggak pernah ikut. Oh. Tapi kalau dia Bikin? kalau nggak kuliah, dia bantu-bantu kirim tak apa gitu. Wah, Iya. berarti sudah Yang menjadi anak yang si kembar ini yang sering ikut pameran, jadi dia paling antusias. walaupun cowok nggak malu. Oh gitu, walaupun diproduksi juga antusias ya Bu? Iya. Tapi tetap kualitas produksi dan juga bahan baku Ibu turun sendiri begitu Iya. ya? Pemilihan bahan baku juga Ibu atau bagaimana? Saya sendiri, Mbak. Karena setahu saya Bu ya, dengan telo ungu yang kadarnya mungkin kita nggak ngerti kualitasnya bagaimana, Ibu turun sendiri untuk memilih? Atau ada sudah langganan Bu? Yang jualan telo ungu di sini aja deh gitu? Oh enggak. Atau gimana? Kadang temannya suami itu yang dari Pacet, kalau ada itu dibawakan, Dikirim Mbak. ya? Nah, Kalau enggak saya beli di pasar aja banyak. banyak ya? Iya. Nah, ngomongin soal produksi lagi Bu. Iya. Sebelum kita benar-benar ngomongin soal produksi. Iya. Sampai berapa banyak sih Bu? Untuk 1 minggu aja. Sekarang ini posisinya. Kalau sekarang ini jarang, Mbak. Jarang untuk produksi? Iya. Paling seminggu kadang 2 kali. Itu sudah alhamdulillah gitu ya? Sudah alhamdulillah untuk saat ini ya. Nah, ngomongin jangan sedih deh. Sebelum ini ya. Sebelumnya itu tiap hari ya, Mbak ya. Tiap hari produksi? 1 bulan itu sampai 2.500 PCS. Itu 2.500 kotak? Iya. Satu hari? Enggak. 1 minggu, bulan. sorry. Satu bulan. 2.500 satu bulan. Ini aja, belum yang ini. Satu varian saja? Iya. Berarti all varian bisa 5.000 piece Bu, Mbak? Nembus Bu? Ya enggak ada. Kayak 3.000 lah. 3.000 ya? Semua. Wah, itu sudah banyak dengan kategori berarti menurun omsetnya ya Bu? Iya. Cuman Ibu tetap semangat nih? Ya tetap semangat, memang keadaan kayak gini. Kita harus bangkit ya, harus kuat. Betul, harus bangkit, harus kuat. Kita ngobrol lagi bagaimanakah proses produksi dari resepnya Bu Ningsih. Jangan kemana-mana, bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV. Kembali lagi bersama saya Ika Herani dan Bu Ningsih di Cita Rasa Alami, begitu Bu ya? Ngomongin soal produksi nih, setelah tanya iklan kita akan ngomongin soal produksi. Bu, untuk bahan baku, jangan ngomongin era sekarang deh, era kemarin, biar bahagia terus ya Bu. Ngomongin bahan baku untuk telo ungu, kemudian labu kuning, sampai kacang hijaunya, seminggu berapa kilo Bu masing-masing? Kalau dulu kacang hijau aja dulu seminggu ya Mbak, karena enggak, kalau kacang hijau enggak begitu banyak ya, telo ungu juga, ya 30 kiloan lah. Wih, 30 kilo? Iya. Kalau untuk labu? Kalau labu ya hampir sama. Sama juga, 30 kilo? Iya. Berarti kalau boleh tahu beli tepung sampai berapa banyak itu Bu? Saya beli tepung itu di ini aja kok Mbak, di apa kayak di bahan kue. Bahan kue itu sudah aman ya, nggak usah beli banyak-banyak atau satu karung mungkin kayak gimana biar? Oh iya ya, karungan itu. Karungan gitu ya? Tapi di bahan kue sudah langganan, sudah dikirim, tinggal telepon aja ini gitu. Selesai Bu? Kalau ngomongin proses produksinya ini apakah sama dengan ekro lain Bu? Mungkin bisa diceritakan. Saya lagi ini nih, membayangkan kacang hijau bisa jadi ekro ini. Awal mulanya gimana Bu? Iya, kacang hijau, awal mulanya kacang hijau tuh direndam Mbak. Habis itu dikukus atau direbus ya. Habis itu di blender. Oh udah gitu aja? Iya. Oh, nggak harus dibikin mungkin kacang hijau pakai santan kayak biasanya itu nggak? Enggak. Saya ke situ. Nanti proses nanti. Oh proses nanti. Setelah telur sama gula di mixer, nggak mengembang. Seperti biasa. Dimasukin kacang hijaunya yang sudah di blender tadi. Oh jadi semacam kayak essence gitu mungkin ya, perasa gitu mungkin ya. Terus dimasukin santan juga. Sama tepung terigunya. Ibu juga ngajari saya nggak bakal bisa juga Bu. Cuma pengen tahu ceritanya aja. Nah, kita setelah ngomongin produksi dan bahan bakunya Bu,
pernah nggak Bu, secara dari tahun 2015, Iya. pernah nggak mengalami bahan baku yang nggak ada atau mungkin kurang? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Jadi aman saja. Iya, Sementara ini aman. aman saja. Soalnya kan kayak tela ungu, kayak labu kuning, kayak terus kacang hijau itu melimpah, Mbak. Kadang betul. tetangga-tetangga yang punya sawah itu dijual ke saya. Oh, aman jadi ya. Iya. Tapi berarti nggak ngerasain naik turunnya bahan baku. Naik turunnya bahan baku pasti. Nyiasatinya gimana Bu? Enggak, kalau naik turunnya itu enggak seberapa sih Mbak, jadi enggak pengaruh. Jadi nggak pengaruh ya? Karena kita awalnya sudah diajarin untuk ya itu tadi, gimana caranya Jadi pahlawan ekonomi tadi ya Bu ya, memanajemen bagaimana caranya. ya untuk returnya itu harus di bagaimanakah? harus ada ini kayak harus retur, nanti kita gak rugi gimana. Terus kayak mixer itu kan semakin lama semakin dipakai itu kan semakin nggak bagus ya Mbak ya, kadang gitu? rusak, kadang apa. Iya. Itu juga ada Pelatihannya atau informasi begitu? ya, ada ininya kayak apa ya, kayak semacam Panduan gitu? Atau gimana Bu? iyalah diajari kayak gitu. Sampai sedetail itu ya? Misalnya Bu, kayak ambil satu produk Rp500 kayak gitu buat nanti kalau mixer rusak kita nggak ada dana cadangan kayak dana gitu. cadangan. Jadi mungkin disisihkan untuk aset begitu Iya. mungkin ya. Diajari gimana permodalan. Nah, saya sudah ngucapin permodalan ini Bu. Kalau boleh tahu awal mulanya tahun 2015 modalnya berapa? Kalau saya dulu awal 2015 mungkin 500.000 Mbak. 500.000 Iya. sudah jalan. Iya. Nah, kalau untuk sekarang manajemen keuangannya biasanya begini, Mbak, duit dapur melok ke orot-orot. Nah, itu gimana Bu? Kalau saat ini ya? Ya saat ini dan kemarin ada pengalaman nggak? Kemarin-kemarin ada pengalaman nggak? Enggak. Nah, kalau saat ini? Kalau untuk saat ini juga enggak sih. Enggak ya? Tapi ya memang produksi sangat menurun tajam Mbak. Semua UKM gitu. Kalau ngomongin produksi menurun sangat tajam. Sebelumnya omsetnya berapa sih Bu? Kalau dulu sebelum pandemi 50 sampai 60 50 sampai 60 juta. satu bulan? Iya. Saya pegangan deh, 50-60 juta Bu. Sekarang berapa persen turunnya? Saya nggak bilang nominal. Sekarang berapa persen? sangat 70% lah Mbak. Sekarang mungkin paling ya, dulu awal-awal pandemi itu cuma mungkin 5 juta aja nggak sampai Mbak. 5 Ini juta. sudah agak lumayan, sudah 12-15an sudah. Iya, karena semua di era pandemi seperti ini kena dampaknya Iya. gitu Bu ya. Tapi udah mulai naik berlahan? Iya, sudah mulai naik perlahan. Alhamdulillah ya. Karena memang kita harus menuruti pemerintah ya, apalagi PPKM ini penutupan. Karena ya, banyak outlet yang tutup juga kan, daya beli juga menurun. Berarti ini apa? Siap-siap retur nih gitu atau gimana Bu? Kan cuma 1 bulan ya Mbak, jadi kan Masih aman? kayak di Amanda, kayak di Lapis Kokos itu kan tiap minggu. Tiap minggu itu ada PO. Oh gitu, masih Iya. ada PO sampai sekarang? Sampai sekarang ada PO cuma nggak banyak. Nggak sebanyak dulu gitu karena di Lapis Kokos outletnya itu aja, outlet yang Lapis Kokos Pahlawan sendiri loh itu ada 5. Termasuk di Gubeng sama Pasar Turi juga. Itu masih ada PO? Ada. Walaupun nggak sebanyak dulu? Iya. Tapi Bu Ningsih tidak pernah menyerah begitu Iya, ya? tidak pernah menyerah. Karena memang pada dasarnya UKM itu harus punya niat kuat begitu Bu, Iya, mungkin ya? betul. Nah, ngomongin soal sekarang permodalan, Ibu dari 500.000 akhirnya omsetnya sampai 50 juta saat itu. Tapi setelah ini PPKM biar segera selesai, Corona segera selesai mungkin begitu Iya, Bu ya harapannya. Omsetnya bisa naik lagi seperti sedia kala. Iya, gitu ya Bu amin. ya? Iya. Amin. Amin banget deh. Nah, ngomongin soal konsumen Bu. Iya. Biasanya rata-rata konsumen Ibu ini bagaimana? Kalau konsumen rata-rata ini ya Mbak ya, kadang ya kayak masyarakat umum, orang perkantoran, sama pemerintah. Pemerintah? Iya. Sudah pada kenal dengan cita rasa alami, sudah pada kenal? Iya. Jadi aman ya untuk konsumen mau segi lapis mana aja begitu ya, mau Iya. segmen bawah, tengah, atas itu sudah aman ya Bu ya? Iya. Apakah punya konsumen sendiri yang datang offline yang repeat order terus dari luar Surabaya mungkin? Ada Mbak. Sampai mana penjualannya Bu? Kalau itu sampai kadang ya saya pernah kirim ke Singapura, Oh ya? Sampai Iya. Singapura? kirim ke Bali, ke Kalimantan. Paling jauh untuk Indonesia di mana Bu? Kalimantan. Kalimantan? Iya. Taunya dari Instagram atau bagaimana?
Tahunya dari mana? Outletnya Pemkot. Oh, mungkin mereka Iya, tamu. main-main, Iya. akhirnya beli ketagihan, begitu. Iya, di situ kan mesti kadang kalau orang tamu-tamu dari jauh pasti ngambil kartu nama, Mbak. Ya, sama. Memang di Pemkot maupun di Iya. Pemprov biasanya ada produk dan kartu nama yang bisa Iya. diambil begitu Bu ya. Iya. Tapi itu sebenarnya menurut Ibu dengan cara seperti itu, apakah itu bisa membantu Ibu? Sangat-sangat membantu. Sangat membantu ya. Iya. Selain offline di luar pemerintah ya Bu ya. Iya. Berarti pada dasarnya pemerintah sangat membantu di sini baik segi pemasaran maupun ribetnya produksi begitu. Iya. Diajarin ya Bu ya. Iya. Wah, luar biasa. Bu, ngomongin lagi tentang konsumen. Ada nggak sih Bu konsumen yang paling Ibu ingat sampai sekarang yang lucu gitu Bu, yang mungkin belinya sampai banyak atau gimana, ada nggak Bu? Ada, Mbak, itu dari Bali sampai sekarang. Belinya minimal order berapa tuh Bu? Kadang ya 50. Dikirim gitu ya? Itu langganan tetap? Langganan tetap. Sampai sekarang? Iya. Apa di Bali usahanya apa Bu? Dia nggak punya usaha, cuma dia kayaknya pengusaha batu bara apa gitu. Karena saya taunya dia itu dulu itu waktu pameran di Jakarta. Ketemu di Jakarta malah? Iya, dia jalan-jalan sama anaknya di Jakarta juga. Nah, itu sampai sekarang sering order saya. Sering order sampai sekarang, berarti Iya. itu yang paling Ibu inget kalau dia merupakan salah satu konsumen yang paling setia gitu kali Bu Iya. ya. Biasanya beli apa Bu? Yang mana Bu? Biasanya belinya itu campur-campur, Mbak. Oh, jadi nggak spesifik satu varian gitu? Iya. Nah, ngomongin soal tadi saya dengar event. Event apa aja sih Bu yang udah diikutin dari tahun 2015 sampai akhirnya sekarang pandemi? Banyak, Mbak, ya kalau sebut satu-satu. Yang paling sering Terlalu jelas banyak. PE ya. Iya, terus Pahlawan Inacraft, Jatim Fair. Jatim Fair. Iya. Oke, Jatim Fair, kemudian event-event besar. Efek paling besar kalau ya banyak ya, Mbak, ya kayak di Tomohon, Semarang, Jogja. Ikut juga? Iya. Ikut barangnya saja atau Ibu berangkat nih? Saya berangkat karena Berangkat saya juga? punya satu stand. Oh, Iya. dikasih pemerintah begitu? Iya. Wah, berarti Ibu udah terkenal seluruh Indonesia jangan-jangan. Ya enggak lah. Ya, dengan ekrol khasnya Bu Ningsih dari Cita Rasa Alami, beliau punya keunggulan dengan ini bukan original loh gitu ya. Iya. Ini ada rasa tela ungu, ketela ungu, kemudian labu kuning gitu ya. Iya, Dan sama juga kacang kacang hijau yang hijau. jadi best seller di Cita Rasa Alami. Ibu punya konsumen yang dari mana aja gitu ya. Iya. Bahkan dari Bali yang sering beli Bu ya. Iya. Kalau untuk Singapura saya pengen tahu nih, Singapura beli yang mana Bu? Kalau Singapura itu ekrol, Mbak. Karena dulu waktu ada Jatimat, programnya Pak Dekarwo 2015, itu kita beberapa kali itu dites. Aduh. Iya, tes dari segi rasa, terus dari segi keamanan, terus dari pokoknya segala macam itu ada 4 tahap kalau nggak salah. Sebelum kita lanjutkan ceritanya Bu tentang Iya, tes sampai ngetes terakhir rasa. itu Rudi Fang sendiri bawa chef dari Singapura, karena ini oke. dites di Singapura. Oke, kita Iya. akan kembali lagi Bu, tapi nanti cerita-ceritanya Iya. tentang Singapura bagaimana setelah tayangan iklan berikut ini dengan Ika Herani, Junjung UKM AMTV. Kembali lagi bersama saya Ika dan Bu Ningsih masih di Cita Rasa Alami di Junjung UKM AMTV. Sebelum tayangan iklan tadi, kita ngomongin bagaimana Singapura, Bu. Seru nih Singapurnya ini. Setelah tes food orang-orang Singapura, terus bagaimana Bu? Monggo ceritain. Saya lolos. Oke. 2 atau 3 kali kirim ke sana, sudah kirim sampel ke sana juga, Mbak. Nah, itu ternyata 2015 itu halal Indonesia beda dengan halal Singapura. Ada apa? Iya. Ada apa kok berbeda? Nggak tahu. Nggak dikasih tahu mungkin dengan pemerintah halalnya mungkin begini kurang begini atau enggak? Enggak, memang beda. Jadi nggak lolos aja gitu. Ya sempat kirim beberapa kali ya, kita sempat ke sana juga. Habis itu saya harus ngurus halal Singapura.
Oh, berarti Ibu waktu harus itu akhirnya? awal ini ya Mbak ya, awal masih ini ya, masih awal berdiri Cita Rasa Alam ini ya. Ya mungkin ya saya kendalanya di permodalan mungkin. Karena permodalan untuk mengurus hal sana itu. Oh, jadi Ibu nggak bisa online, mungkin nggak ada apa online gitu Bu, mungkin ada dari pemerintah informasinya karena kalau dulu nggak seperti sekarang ya Mbak ya, 2015 dulu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang semua itu pemerintah dihandle sama mereka, kita dibantu. Kebetulan saya masuk grup 100 UKM Surabaya yang siap ekspor. Oh gitu. Iya. Jadi pada dasarnya sebenarnya sudah bisa masuk, tapi terkendala mungkin standarisasi halalnya tidak sama Ya dengan setelah kirim Indonesia. 1-2 kali, yang sana minta halal Singapura. Nah itu, Iya. mungkin pemerintah kurang memberikan informasi halal Singapura itu yang bagaimana gitu Iya. Bu ya. Halal Indonesia itu yang bagaimana, kalau halal Indonesia mungkin Ibu sudah aman ya Bu. Iya. Cuma belum tentu itu halal Singapura. Nah, menurut informasi Ibu nih, bagi teman-teman pemirsa yang pengen ekspor, apakah halal tiap negara itu berbeda? Berbeda Mbak. Oke. Iya. Ada nggak informasi Halal itu? Indonesia belum seperti nanti ke mana, ke Brunei. Mungkin ya Brunei bisa nerima halal Indonesia. Hanya beberapa yang bisa nerima halal Indonesia. Oh, tokonya hanya beberapa? Tidak Ya semua memang berarti- negaranya Mbak. Oh, negaranya ya. Kan seperti sekarang UKM diharuskan bukan hanya PRT. Kalau dulu PRT itu sudah aman. Memang ya, setahu saya PRT aman. tapi sekarang diwajibkan untuk halal juga. Ya, halal tuh nggak main asal comot di Iya. Google kan. Seperti di Giant. Di Giant itu kalau nggak halal itu nggak diterima. Oh, kalau nggak Hypermart halal, kayak ya. gitu. Setahu Hypermart, saya, ya. Hero. Ya, memang kondisi juga kalau sertifikasi halal itu juga membutuhkan proses juga ya Bu Iya. ya. Halal, kalau halal nggak bisa main comot Mbak, karena ini ada nomornya halalnya. Setiap halal, setiap saya ekrol ya, ekrol, nomor halalnya beda. Oh gitu. Nanti krepek lagi, nomor halalnya beda. Beda, dia punya Iya. kayak semacam barcode gitu mungkin Bu. Iya. Oke. Bukan semacam barcode ya, memang nomornya yang nomornya beda. gitu ya, nomornya masing-masing di tiap lembarnya mungkin berbeda. Iya, gitu. masing-masing produk beda nomor. Walaupun Ibu punya satu ekrol, tapi punya 3 rasa, ya 3 nomor berbeda Bu ya? Enggak. Atau satu rasa? Satu ini yang didaftarkan kan cuma satu jenis produk bervarian rasa itu satu. Oh Iya. begitu. Jadi Nanti daftarnya ya 3 ini saya Mbak, yang dites 3. yang dites 3 Iya. gitu ya. Tapi sementara ini yang ngetes baru Singapura. Yang negara lain Bu, yang sudah mulai ngetes itu tes foodnya? Negara mana lagi yang sudah mulai Belum. ekspor? Belum, baru Iya. Singapura saja. Karena saya nggak, sebetulnya ada minat untuk ke situ Mbak, tapi saya nggak ikut. Kenapa Bu? Kan sayang. Iya, Ada orang belum. mau gebu-gebu untuk ekspor. Ibu kok enggak, malah kenapa Bu? Belum bisa untuk ekspor Mas. Oh, karena apa? Dan pemodalan dari apapun juga. Permodalan ya Bu ya. Iya. Nah, kalau ngomongin permodalan jadi ngerucut nanti akhirnya nanti. Kita ngomongin yang seneng-seneng aja, seru-seru aja Iya. lah. Kalau untuk penjualan Bu, secara online dan offline ya Bu ya Iya. biasanya. Kalau paling gencar sekarang online-nya apa offline-nya? Kalau saya tetap offline Mbak. Offline malah Iya. gencar. Tapi online ada bisa kan ya? Bisa. Monggo di-sharing Bu, Facebooknya, Instagramnya, Iya. monggo silakan. Kalau saya ini Instagramnya itu di Riseta ID. Kalau Facebooknya itu di Yuli Ningsih. Yuli Ningsih, oh Iya. nama pribadi ya Bu ya? Iya, Tapi pada dasarnya Ibu menyukai offline atau bagaimana? offline dan online Mbak. Suka sebetulnya. dua-duanya? Yang operasikan online? Saya sendiri. Saya sendiri. Iya, Ibu jadi sendiri. nggak begitu maksimal soalnya. Produksi ya Bu ya? Iya, di kadang samping itu kadang kan saya sering keluar kota Mbak dulu waktu belum pandemi. sekarang Bu Pandemi ini jarang. jarang ya? Ya hampir enggak, 2 tahun ini enggak keluar. Waduh, Ya, itu ada kangen nggak? pamer-pameran lokal aja. Kangen nggak Bu? Ya kangen sebetulnya. Kangen ya? Iya. Karena kalau pameran di luar omsetnya sampai berapa Bu? Kalau biasanya satu kali pameran? Satu kali pameran Mbak, kita satu kali pameran tuh bawanya itu ya harus banyak rugi. Iya, kan, iya, kalau nggak bawanya rugi kadang tuh ya biasanya sold out atau masih ada sisa? kebanyakan sering sold out. Sold out? Sampai Karena saya nggak bawa barangku aja Mbak, rugi saya.
kan cuma dikit. Bareng teman-teman juga, barangnya teman-teman kebetulan kan saya juga ketua UKM. Bawa otomatis. Bawa produknya anggota juga. Anggota yang dipindah ini dibawa semua Bu ya. Jadi kayak pindahan gitu ya. Iya. Ya kadang 25 sebelum pandemi ya 25 30 kayak gitu. Omsetnya itu. Iya. Dalam satu event. 5 hari ya. Ya satu event ya pasti itu. Itu sold out semua pasti. Iya. Nah, itu yang dirindukan UKM nih. Tapi kapan lagi ada event seperti itu kita tunggu saja. Iya. Karena memang sekarang belum kita ada. ya Ini aja Harkopnas kayak apa itu biasanya sudah, ada memang. ya sudah mundur semua. Iya. Iya. Saya tahu Bu. Memang pada dasarnya UKM ini untuk penjualan offline begitu Bu ya. Iya. Itu omsetnya lebih bisa mengangkat ya Bu ya. Iya. Nah, tapi karena kita harus menuruti pemerintah begitu, Iya. biar segera usai pandemi ini ya. Akhirnya ya sudah Iya. online yang seadanya saja Iya. mungkin begitu ya Bu ya. Iya, Nah, sekarang online kan juga nggak begitu Pak. Agak kayak dulu pertama pandemi dulu online kan buanter. Sekarang agak merosot. Karena apa tahu nggak Bu? Ya karena sudah lama pandemi uangnya udah habis kali. Udah habis kali ya. Buat isoman habis kali ya Bu. Soalnya teman-teman lebih mengutamakan perut Mbak, lebih mengutamakan makan. Ini juga perut Bu. Iya. Ini juga enak kok buat makan. Nah, ngomongin Maksudnya lebih mengutamakan apa? Makan sembako itu lah ya. Iya, bener gak apa-apa nih. Yang penting tetap semangat, tetap jualan Iya. terus dan jangan pernah menyerah begitu Bu ya. Iya. Ngomongin tentang program penjualan dan layanan konsumen, adakah promo dari Cita Rasa Alami itu saat ini Bu? Monggo silakan di-share. Untuk saat ini nggak ada promo Mbak. Aduh, barangkali ada pandemi ada promo. Pada Iya. dengerin Promonya ini biasanya kan kalau di outlet 25, sekarang 20.000. Oke, range harga berapa sih Bu emang? Ya, Range harganya berapa? Dari berapa ke berapa? beda-beda Mbak. Kalau kayak Ada gini, yang 25, ada yang 26, ada yang 27. beda outlet, beda harga. Iya. Oke, kalau untuk yang brownies kering Bu, Brownies kering juga beda. beda juga. Heeh. Antara harga berapa? Kalau di misal kayak di Boga itu di Bandara Juanda itu 40 lebih. Iya, saya tahu kalau bandara memang. Iya. Iya. Kalau di Surabaya Patata itu ya 33. Oh, masuk di Surabaya Patata. Heeh. Oke. Kalau di Lapis Kukus ataupun di Amanda? Ada yang 30. 30 ya Bu ya. Ada yang 35. Paling promo programnya paling apa Bu biasanya? Potongan harga kah atau pernah nggak beli satu gratis satu? Pernah. Pernah. Iya, Nggak pengen lagi nih Bu. kalau yang itu biasanya yang promo itu kayak Lapis Kukus, kayak apa gitu, Mbak. Outletnya ya. Iya. Berarti bukan dari Ibu ya. Bukan dari saya. Ibu kapan nih promonya nih? Ini lagi promo ini. Lagi dipromokan dengan yang Iya. berbeda. Oke, kita akan masuk segmen terakhir untuk bagaimana nanti Ibu dan harapan impiannya. Jangan kemana-mana setelah tayangan iklan ini di Junjung UKM AMTV. Kembali lagi bersama saya Ika dan Bu Ningsih di Junjung UKM AMTV dengan Cita Rasa Alami begitu Iya. Bu ya. Bu, segmen terakhir nih Bu, kita ngobrolin tentang pengembangan produk dan usaha Bu. Iya. Pengennya Bu Ningsih bagaimana nih setelah ini? Setelah ini pengennya ya saya mengembangkan di rasa ya, Mbak ya. Rasa dan beberapa cemilan sebetulnya. Monggo silahkan di-share. Iya. Ekral aneka rasa buah seperti nanas, seperti nangka dan lain-lain gitu. Dan beberapa cemilan dan kue kering lainnya sebetulnya. Tapi untuk saat ini belum. Untuk kedepannya, iya. Pasti sudah. Pasti. Sudah ada di benak Ibu ya. Iya. Sudah ada testernya untuk percobaan itu? Sudah. Sudah. Iya. Tapi belum dilaunching-kan karena Belum. memang keadaannya. Bu. Iya. Alasan Ibu karena keadaan atau karena apa lain lagi Bu? Karena pasar masih lesu, Mbak. Ya, kalau Belum ngomongin pasar stabil, lesu, saya iya. nggak bisa ngomong ini kayaknya. Pasar masih lesu, Bu. Ini kurang vitamin pasar ini.
Nah, untuk selain varian lebih banyak lagi gitu ya Bu, Iya. ada nggak keinginan Ibu untuk program lain selain makan Ada. camilan? Apa itu Bu? Ada kayak aneka cemilan, terus kue kering. Saya kepingin produk saya itu kayak marning, kayak keripik gadung, itu pengen Mbak. Jajan deso itu ya, yang iya. sebenarnya Sagon itu sudah Nah. ada, desainnya sudah jadi. desain sudah jadi. Sudah jadi. Sayangnya nggak dibawa hari ini. Saya pengen tahu sebenarnya. Oh, sagon tuh memang Desainnya aja. Kebetulan jajan saya deso itu. didesainkan di Disperindak Provinsi. Ya, sudah jajan. ada. Jadi Ibu ingin mengangkat cita rasa Indonesia dari desonya tadi. Iya. Nah, karena memang pada dasarnya makanan-makanan yang seperti itu tuh taunya itu dari Instagram, dari Google, tanpa belum merasakan ini Ibu akan mengangkat setelah perekonomian lesu begitu Bu ya. Iya. Nah, ngomongin tentang harapan ke depan sekarang Bu. Harapan ke depan Ibu untuk mitra usahanya Ibu apa ini Bu? Harapan ke depan ya, saya ingin nambah outlet lagi Mbak. Selain yang tadi ya? Saya ingin kerjasama dengan outlet-outlet, ada beberapa ya yang nawarin sudah. Ya kayak Togamas, terus kayak banyak ya, ada beberapa juga. Itu nanti kita kerjasama ke sana. Jadi harapan Ibu untuk mitra usaha, Iya. semoga perekonomian tetap Iya, cepat barangkali membaik. ada teman-teman juga Iya. yang mau menjualkan, monggo bisa telepon saya langsung atau datang ke showroomnya di Lakar Santri. Di Lakar Santri. Iya. Oh, di rumah ada showroom Bu ya? Ada. Kayaknya saya main ke sana ini kayaknya. Ya monggo. Deket rumah soalnya. Nah, ngomongin tentang kalau harapan ke depan mitra usaha adalah membuka showroom lagi begitu ya, kerjasama dengan outlet-outlet Kerjasama lain dengan lagi. outlet Mbak. Ya, yang Bukan penting itu. membuka showroom ya. Ya, kalau untuk kebijakan pemerintah apa Bu harapannya? Harapannya ya jangan PPKM lagi. Ya. Itu pasti Ya. Mbak, karena sangat pengaruh ya bagi kita ya. Iya. Itu aja sih. Karena PPKM level-levelan Bu. Iya. Ini baru level 4. Nah, Udah deh, makanya. hop gitu mungkin ya. Jangan lagi deh. Tapi kita harus nurut Bu, karena memang untuk kebaikan kita juga. Iya, saya ngerti. Tapi kan usaha kecil ini sangat berdampak sekali Mbak. Sangat-sangat berdampak, bukan hanya saya ya, teman-teman juga ya. Karena saya ada beberapa asosiasi juga, kebetulan saya pengurusnya juga gitu, kayak APPMC, CTH, Oh, CTH, Corporate Akselerasi Produsen Makanan Minuman Jawa Timur Mbak. Kita ada se-Jawa Timur, ada beberapa kabupaten juga, cuma saya yang Korda Surabaya. Korda Surabaya. Iya. Oke, untuk CTH yang di Juanda itu CTH ya. juga, iya. Berarti pada dasarnya UKM pada sambat gitu ya. Iya, sangat-sangat sambat Mbak. Udah stop deh gitu mungkin Iya, gitu ya. heeh. Tapi ya lagi-lagi pemerintah punya kebijakan, tentunya itu terbaik juga untuk masyarakatnya, begitu Bu Iya. ya. Mau kita melawan juga tidak bisa Bu, Iya, karena makanya. itu kebaikan buat masyarakat juga Iya. gitu. Nah, ngomongin tentang harapan ke mitra usahanya sudah, ke kebijakan pemerintahnya sudah, untuk harapan Bu Ningsih sendiri pribadi apa Bu? Harapannya saya ya pengen produk saya lebih itu lagi Mbak, lebih berkembang lagi usaha saya, sehingga perekonomian keluarga stabil. Lagi ya. Ya. Dulu saya kan awalnya dari memang untuk kalau yang kerja suami sendiri kan nggak cukup itu. Iya. Buat waktu itu kan saya punya hutang kira-kira ya 40 jutaan lah. Tapi sekarang udah tertutup Bu dengan adanya usaha ini. Sudah. Alhamdulillah. Iya. Jadi pada dasarnya emak-emak berdaster juga bisa dengan omset jutaan gitu ya. Iya, Jadi hutang jangan itu dulu nggak dimakan Mbak, nggak buat makan, buat apa itu enggak. Memang itu untuk berobat anak saya. Oke, jadi dari semangat itu mungkin Bu ya. Iya. Akhirnya Ibu ya sudah deh saya jualan full gaspol gitu mungkin Iya. Bu ya. Tapi ternyata emang Allah baik ya Bu. Benar-benar jalannya adalah ke sini, ke cita rasa alami begitu Bu Iya. ya. Berarti harapan Ibu setelah ini ada tetap mengembangkan usaha lagi, Iya. tetap berinovasi lagi mungkin begitu. Saya berinovasi lagi Mbak. Selain Tetap semangat untuk bangkit. ya, memang harus begitu memang. Iya. Kalau tidak, terus piye? Terus gimana lagi gitu Bu ya. Nah, kalau untuk pesan untuk para teman-teman pemirsa UKM di luar sana, Iya. monggo silahkan. Untuk teman-teman para UKM, jangan patah semangat, tetap semangat, maju terus, tetap berinovasi. Saya yakin
keadaan ini pasti berlalu. Nggak ada badai yang nggak berlalu ya, Iya, Bu? pasti berakhirlah. Oke, pasti berakhir begitu ya, Bu ya. Pasti akan Pasti segera bangkit selesai. lagi ya. Nah, kalau untuk pesan pemirsa yang baru punya usaha, Bu, baru Untuk akan memulai teman-teman, mungkin. Untuk teman-teman yang baru memulai usaha, jangan patah semangat, tetap berkarya. Legalitas sangat penting, itu termasuk Mbak ya. Iya, legalitas. Legalitas dan jangan menyerah. Mungkin ingat goalsnya dari awal begitu Iya. ya. Ingat tujuan dari awal apa, itu yang menjadikan semangat kita untuk maju terus begitu Iya. ya, Bu ya. Mungkin Kita kalau- nggak mungkin langsung lari Mbak. Pasti Iyalah. kita merangkak dulu. Ya, Kalau bayi ada aja angkat dulu. retur, ada apa, itu jangan kaget. Jangan kaget. Iya. Itu warna mungkin belum, begitu ya. belum dikenal orang ya gitu. Oh gitu. Nanti akan ada proses. Ke teman-teman juga gitu. Betul ya, gitu ya. Iya. Jadi sebagai ketua UKM untuk Kecamatan Lakar Santri, Bu Ningsi sangat paham betul bagaimana teman-teman UKM memulai dari awal begitu Iya. Bu ya, sampai akhirnya mengalami kejenuhan. Pernah nggak sih Bu jenuh Bu? Saya alhamdulillah semangat terus Mbak. Semangat terus. Iya, saya pegang uang terus. Aura positif yang ditularkan kepada teman-teman UKM ini yang membuat Bu Ningsi survive di era Iya. pandemi seperti ini. Betul nggak sih Bu? Iya. Ya, karena kita harus survive terus ya Bu, positif terus ya Bu. Iya, harus positif. Nah, teman-teman pemirsa UKM yang baru memulai, Bu Ningsi berpesan bahwa jangan ragu untuk menjalani prosesnya. Iya. Mulai dari apa aja Bu? Legalitasnya Bu? NIB, NIB, SIUP, IUNK, PRT, PRT, halal. halal. Oh, Iya, lihat produknya Mbak. Ada produknya. Kalau yang produk tahannya hanya 7 hari Tidak ke usah. bawah, tidak usah. Jadi pada dasarnya semua proses itu harus dijalani begitu ya, Iya. harus sabar, harus menunggu sampai selesai begitu Iya. Bu ya. Dan Bu Ningsi untuk teman-teman di daerah Lakar Santri dan sekitarnya langsung saja ke kecamatan gitu mungkin Bu. Iya. Untuk menemui Bu Ningsi, monggo di share nomor Menemui teleponnya. Pak Endro. Pak Endro dulu. Atau mungkin kasih langsung kasih ekonomi nanti dikasih Iya, ke nanti Bu Pak Ningsi. Endro pasti ngasih tahu saya Mbak. Atau mungkin sekarang Ibu bisa share nomor teleponnya Ibu. Iya, atau menghubungi saya di nomor 0812 39 59 0117 atau datang ke rumah saya langsung di Jeruk Gang Buntu RT 4 RW 2 Kelurahan Jeruk Lakar Santri Surabaya. Pojoknya Surabaya. Iya. Pinggiran kita. Siap. Bu, thank you banget ya Bu untuk Ya, sudah rawuh ke sama-sama. sini. Kita ngobrol tentang bagaimana cita rasa alami dari awal sampai akhir dan juga bagaimana bahwa legalitas itu nomor satu yang Iya. penting biar nggak diobrak begitu ya, Bu Iya. ya. Terima kasih Bu. Salam sehat selalu untuk Ibu dan juga keluarga. Iya, Dan terima kasih. setelah ini jangan kemana-mana, ada tayangan lebih bagus lagi dari MTV. Dan hari ini juga saya masih memakai baju dari Arin Butik. Dan jangan lupa Junjung UKM tiap Selasa dan Kamis jam 11 dan jam 8 malam masih di Junjung UKM MTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.